Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius pasal 9 ayat 32 sampai dengan 38 dengan perikop belas kasih. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan, dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jabatan dan wewenang selalu bersifat sosial, dalam arti adanya penataan kehidupan bersama dan demi kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kesejahteraan umum selalu menjadi alasan mendasar adanya jabatan dan wewenang publik. Jabatan dan wewenang itu bukan untuk gagah-gagahan, apalagi untuk memenuhi kepentingan diri, melainkan untuk pelayanan. Orang-orang Farisi yang hanya melihat jabatan dan wewenang dari sudut pandang prestis, selalu iri melihat kuasa Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Sehingga mereka selalu mempersoalkan kuasa Yesus, bahkan menuduh Yesus melakukan itu semua dengan kuasa setan. Padahal Yesus melakukan itu semua karena belas kasihan kepada orang banyak, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bagi Yesus, wewenang dan kuasa yang diterimanya ialah semata-mata demi kesejahteraan umat Allah. Penyalahgunaan kepercayaan dan wewenang muncul dari rasa tidak puas diri dan tidak tahu diri. Orang sering lupa bahwa dengan menyelewengkan wewenang, kuasa dan kepercayaan yang telah diberikan, ia sedang menabur angin dan akan menuai puting beliung. Sikap angkuh dan kianat akan membawa petaka. Watak kuasa dan jabatan adalah belas kasih, bukan arogansi. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Marilah kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang dapat dipercaya dan diandalkan, serta selalu tahu diri dan tahu bersyukur. Semoga kami dapat menggunakan kuasa dan jabatan kami yang kami miliki untuk kepentingan banyak orang dan kemuliaan nama-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.